Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena teman-teman bersedia mengikuti kegiatan saya dalam menerapkan aksi nyata budaya positif. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melakukan kegiatan dengan mengharapkan ridhonya. Dan tak lupa kita ucapkan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah untuk Nabi kita. Baik, saya langsung saja. Pada kegiatan kali ini saya akan membawakan materi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah kita. Jadi, tujuan dari kegiatan kita adalah teman-teman menyimak konsep inti dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, kita akan berbagi pengalaman dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif. Budaya positif sudah sering mungkin teman-teman dengar. Apa sih itu budaya positif? Kita ambil kata budaya dulu. Mungkin ada teman yang bisa beri jawaban satu, budaya itu apa? Kalau diterapkan di siswa, biasanya itu budaya positif tentang melaksanakan apel pagi, yang berikutnya melaksanakan tugas kebersihan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Iya, baik sekali. Ada yang mau tambahkan? Ibu Saksilan. Ya, bagus sekali saya punya tambahan dari jawaban dari Ibu Sumarni. Jadi budaya itu merupakan hasil cipta karsa manusia. Jadi karena hasil cipta karsa manusia, berarti kita biasakan di dalam lingkungan sekolah kita apa kira-kira yang kebiasaan-kebiasaan yang bisa diterapkan di sekolah. Misalnya tadi seperti tambah tentang kebersihan, tidak datang terlambat. Jadi itu Saya menyatakan bahwa budaya positif adalah kebiasaan yang positif. Contoh di apel pagi, kemudian menjaga kebersihan dan tidak datang terlambat, atau kalimat positifnya datang tepat waktu. Baik, seperti juga yang dikatakan oleh Ibu Samsinar tadi, bahwa budaya itu merupakan cipta karsa. Cipta itu berasal dari pikiran kita, dari hati kita, yang diwujudkan melalui karsa, yaitu paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir keyakinan kelas segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Teman-teman pasti mengalami perubahan ya dalam proses pembelajaran di kelas, dari peralihan kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Apa perbedaan yang paling Bapak Ibu rasakan dengan perubahan kurikulum kita? Ada yang mau kasih satu masukan? Oke, yang paling menonjol hanya satu, yaitu profil belajar Pancasila. Itu yang mau diterapkan ke anak didik kita. Kita tidak asal belajar dan diferensiasi, yaitu pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, pasti teman-teman sudah tahu dimensi profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Iya, semua ini guru T5 ya? Oke, boleh dong satu-satu. Ibu yang bisa satu. Dimensi pertama. Kepada Tuhan yang Maha Esa. Dimensi profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya dimensi kreatif.
Lanjut. Dua lagi. Lebihnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Dan yang terakhir, Bergotong royong. bergotong royong. Jadi Bapak Ibu, 6 dimensi ini kita usahakan tertanam di dalam diri anak didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Disinilah masuk budaya nilai-nilai kebajikan yang positif di dalam diri yang akan tersalur melalui mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan inti yang kedua, disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Kita selalu menuntut anak kita untuk disiplin. Oke, patuh dan taat. Betul sekali. Jadi disiplin itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin adalah perilaku patuh atau taat terhadap sesuatu. Kalau di sekolah kita masih berbentuk aturan yang ada atau tata tertib sekolah, baik untuk siswa maupun untuk guru, itu ada. Jadi disiplin positif adalah model disiplin yang digunakan dalam menuntun anak yang berfokus pada aspek positif dari perilakunya. Jadi perilaku anak itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu kebajikan yang tidak memandang suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi dia bersifat umum, semua berlaku. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan universal, contohnya apa? Kalau di kelas Bapak Ibu apa? Biasa yang Bapak Ibu suruh terapkan. Bagus sekali. Sopan santun, oke, itu berlaku rata. Sopan santun. Pak Rumah? Saling menghargai. Iya, Pak Fajar. Berdoa sebelum kita memulai kegiatan harus berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada juga tanggung jawab, luar biasa tanggung jawab. Yang paling rentan juga di siswa kita itu kejujuran, terus kalau kita guru keadilan, ya kan? Kita guru kadang itu, ya, dan bijaksana, rajin, memiliki rasa empati, simpati, dan lain sebagainya. Betapa banyak nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut. Setiap orang berperilaku didasari oleh motivasi. Kita setuju ya? Setiap kelakuan kita itu ada motivasinya. Motivasi di sini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adakah di antara kita melakukan disiplin positif karena untuk menghindari hukuman atau suasana yang tidak nyaman? Contoh di sekolah kita sudah ada absen data. Adakah teman-teman motivasi yang dilakukan itu motivasinya karena memang menghindari teguran dari kepala sekolah kan? Masih ada? Oke. Yang kedua, motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada juga kita berperilaku hanya untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Contoh kecil di sekolah kita, di kelas, siswa mengerjakan tugas hanya untuk mengharapkan nilai yang tinggi. Apalagi kalau gurunya bilang yang paling cepat selesai atau hari ini kumpul nilainya 90 sampai 100, yang besok sudah 70. Padahal Bapak Ibu, siswa yang kumpul 3 hari kemudian itu luar biasa dia belajar kesian. Dan tidak tahu susahnya dia memahami dulu ini materi. Yang cepat kumpul itu yang pintar, tapi dia terus yang diapresiasi. Dan ini semua ada dampaknya pada anak kita. Jujur, harusnya kita guru menghargai, bukan kita hukum sih. Nah, begitu. Padahal luar biasa loh siswa sudah mau jujur. Atau siswa sudah terlambat 2 minggu tugasnya, kita marah-marahin. Kenapa kau baru kumpul? Padahal ini sudah berusaha belajar, luar biasa. Harusnya itu yang kita apresiasi.
Makanya kita di kurikulum Merdeka sudah tidak ada namanya nilai sebenarnya. Tapi kita apresiasi yang positif, budaya positif yang luar biasa yang sama sekali ini sudah sudah jarang kita terapkan di kelas kita. Sudah terkikis. Makanya kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila supaya kita guru menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila di dalam diri kita untuk disebarkan ke anak didik kita. Bapak, untuk motivasi ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua motivasi ini ada di dalam diri kita. Kita sebagai manusia, karena manusia itu makhluk yang unik, semua ada. Semua ada. Hanya bagaimana kita memanage diri kita untuk memilih. Kita melakukan sesuatu ini karena motivasi apa? Kalau di dunia pendidikan mungkin kita lebih pilih nomor 3. Tapi ketika anak-anak kita bawa berkompetisi di luar mewakili sekolah kita, berarti kita motivasinya apa? Yang kedua, kan tidak ditilang, apalagi kalau ada operasi zebra itu. Jadi semua motivasi ini bagus, semua dilaksanakan. Hanya ketika kita berada di mana, kita bisa tahu, oh saya di mana, saya mau pakai motivasi yang mana. Seperti itu. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, hanya kita sesuaikan tempat dan situasinya apa. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya. Sebelumnya saya harusnya dari awal saya katakan, saya sih bukan orang yang pintar. Saya hanya berbagi ilmu yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi saya hanya menyebarkan saja, bukan saya menggurui Bapak Ibu. Minta maaf sekali, bukan saya menggurui Bapak Ibu ya. Hanya namanya kalau apa yang saya tahu memang kita disuruh untuk menyampaikan ke teman-teman. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Setiap orang berperilaku didasari oleh motivasi juga berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kenapa kita kerja? Kenapa kita mau berusaha menjadi lolos P3K? Kenapa? Untuk memperbaiki hidup kita. Kita butuh makan, kita butuh rumah, kita butuh pakaian. Iya kan? Kenapa kita harus kerja, pergi pagi, pulang sore? Karena kebutuhan dasar kita yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kita butuh teman? Kita butuh keluarga. Supaya kita terpenuhi kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan kita diterima di situ. Ada anak-anak yang memberontak di kelas. Dia cari perhatian luar biasa. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu bisa menggali. Bisa jadi dia kekurangan kasih sayang. Kenapa dia tidur di kelas? Dia kurang tidur di rumah. Bukan berarti hanya main game. Saya pernah ada siswa Bapak Ibu. Ternyata bapaknya kan sudah broken home kayaknya. Jadi ibunya itu jualan bensin, jadi pulangnya malam. Dia kalau mau butuh apa-apa dia kumpul kardus Bapak Ibu, dia jual. Karena kita dituntut pakai handphone untuk beli handphone katanya. Tidak, kadang kalau kita lihat siswa tidur itu karena kebegalan memang. Padahal harusnya kita gali dulu kenapa. Memang ada juga yang main game, tapi ada juga cara penyelesaiannya seperti apa. Ya, mereka butuh diterima. Anak-anak kita mau dirangkul, mau diterima. Ini anak kita. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Bapak Ibu juga butuh kebebasan kan? Iya, butuh memilih. Seandainya bisa kita pilih model pembelajaranku di kelas begini, nggak usah diatur. Hanya kan kita ada di bawah instansi pemerintah. Kemudian kebutuhan dasar, kesenangan untuk fun. Apalagi dunia anak-anak kita masih dunia permainan. Mereka butuh senang. Sama juga kita orang tua. Kebutuhan dasar manusia, semua kita yang harus terpenuhi. Ketika ada yang tidak terpenuhi, maka terjadilah identitas-identitas yang gagal. Contoh, misal si anak tidak diberi kasih sayang,
Jadi dia bohong daripada saya bohong. Identitasnya itu anak jadi pembohong. Identitas itu bukan bilang namanya ini bukan. Identitas itu dia itu sana pembohong. Itu anak pembantah. Itu identitas. Iya, lebar. Identitas yang kita berikan. Bagaimana caranya identitas gagal itu yang dimiliki anak atau identitas gagal yang dimiliki guru? Mau kita guru killer, misal, ya kan? Dirubah menjadi identitas yang sukses. Itu dulu Sasuna saya perlu mengajar, sama nanti. Kadang kan begitu. Bagaimana kita rubah ya anak kita yang gagal? Ada 5 posisi kontrol guru. Kita kan guru, kita yang memiliki kontrol di sini. Siapa yang bisa memegang kontrol? Ya kita saja. Kita sendiri yang pegang kontrol itu. Di sini ada 5 tingkatan Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol penghukum, yaitu ketika seorang anak mengalami identitas gagal, seorang guru langsung hukum. Kamu itu terlambat terus kau datang tiap hari. Apa kau bikin? Ambil kamera siram, semua kau siram, semua. Seperti itu. Anak bisa jadi mendendam ke kita. Yang ada identitasnya tambah gagal, tidak ada hasil. Motivasinya apa? Berikutnya paling tidak datang juga tidak terlambat. Kalau misalkan dia tidak datang terlambat untuk menghindari hukuman, bagus kalau dia ambil motivasi itu. Tapi kalau berikutnya, mending asal lompat pagar. Iya kan? Itu untuk posisi kontrol penghukum. Bapak Ibu, informasi, semua posisi kontrol 1 saya sering lakukan. Saya bukan orang guru yang baik, saya juga suka. Yang kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah, ini juga saya lakukan. Contoh, siswa yang tidak kerja tugas. Kenapa tidak kerja tugas? Apakah yang susah di situ? Kok tinggal nyontek saja, kalau memang kita berpikir. Akhirnya anak merasa tidak dihargai. Sebelum ini sampai saya suruh nyontek. Saya pakai itu ya Bapak Ibu. Saya suruh bilang nyontek saja atau browsing saja di internet, tulis di situ mau benar salah. Ternyata membuat anak merasa saking bodoh, bisa disuruh nyontek saja. Jadi anak itu tidak ada harganya. Ya, itu efeknya. Itu posisi kontrol membuat rasa bersalah. Memang intonasinya lembut, tapi tidak mendidik. Tidak mendidik. Nah ini sudah naik tingkat posisi kontrol teman. Ini juga banyak teman-teman di sekolah kita saya lihat menggunakan posisi kontrol ini. Jadi dia menjadikan siswa seperti teman. Kok dapat tugas ya? Nanti kok kerja berikutnya kok kerja gitu. Iya, dia apa itu paham. Nanti nih. Tapi nilainya nanti dikasih kurang-kurang sedikit. Dia guru. Ya bagus juga guru. Iya, seperti itu. Ini siswa memang menyadari kesalahannya dan dia mau berubah. Namun dia hanya akrab pada guru itu. Ketika dapat guru yang tidak menerapkan kontrol ini, dia jauh lagi. Entah dikasih dia ketemu guru yang kontrol penghukum, entah dia ketemu guru yang pembuat rasa bersalah. Jadi identitas anak tidak stabil. Dia tidak tahu mau jadi apa. Saya mau jadi jujur Pak, pembohong atau apa. Kita akan kembali semua, kita bergerak semua atas dasar visi kita. Tidak bisa kita lepas dari visi kita, karena itu kita bikin sendiri. Bersama-sama kita buat. Ya. Lanjut, posisi kontrol pemantau. Jadi, setiap siswa yang mengalami kegagalan identitas, mereka paham konsekuensinya apa. Seperti yang dikatakan di janji siswa, mereka siap menerima konsekuensi. Jadi, misal siswa terlambat masuk 10 menit, konsekuensinya apa? Misalkan kamu udah keluar main 10 menit ya, kau selesaikan dulu yang itu. Jadi guru posisinya memantau, melihat, oh selesai udah ada kerja, sampai selesai memastikan. Contoh, terlambat, menyapu guru semua ya, guru selesai nih, tunggu ibu lihat dulu. Oh iya, makasih ya nak. Gitu. Itu pemantau. Jadi anak menyadari juga salahnya, dia menembus juga kesalahannya, tapi kita tidak mengantarkan dia untuk menjadi identitas apa dia.
hanya menyelesaikan saja kesalahannya, menebus saja kesalahannya. Yang terakhir yang diharapkan bahwa kita seorang guru harus memiliki posisi control manager. Posisi control manager, tahulah manajer seperti apa ya? Dia yang ngatur. Dia antarkan anak ini, oh kamu tahu, kamu ibu panggil ke sini kenapa? Anak akan menganalisa, oh salah saya apa? Kamu salah begini. Oke. Untuk menerapkan posisi control manager harus menggunakan segitiga restitusi. Itu namanya tata tertib, peraturan, terus turun menjadi keyakinan kelas. Tahu artinya keyakinan? Yang kita percayai. Yakin dan percaya. Kita percaya. Itu kayak agama kita kan, kita yakin. Jadi keyakinan itu bukan beda dengan tata tertib yang dibaca, yang ditulis. Beda sekali dengan kalau kita kasih pengertian ke anak kita. Mereka percaya, oh saya harus datang tepat waktu. Oh saya harus jujur. Semua nilai-nilai kebajikan universal itu keyakinan kelas. Semua nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh murid secara tersirat maupun tersurat. Baiknya sih tersurat. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita lupa atau kita guru lupa. Tersurat lepas dari latar belakang guru, suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang anak yang akan lebih memotivasi dari dalam dirinya. Ini motivasi yang nomor 3, yaitu model tabel T. Jadi tabel T itu tugas guru apa, tugas siswa apa, kemudian yang bukan tugas guru apa, yang bukan tugas siswa apa. Mereka saya kasih kertas post-it untuk menulis. Beberapa yang menjadi tugas guru, contoh mengajar, mendidik, mengarahkan, menuntun anak-anak dan sebagainya. Dan semua itu dari siswa saya. Bahkan ada yang tulis menuntun anak ke jalan yang benar. Sampai saya bilang, ke jalan yang benar berarti itu. Yang tugas siswa mereka mengerjakan tugas, belajar dan lain sebagainya, banyak sekali. Yang bukan tugas guru luar biasa siswa kita. Tulisnya apa? Marah-marah. Ada kok, lihat banyak sekali di atas. Mengeluarkan siswa dari kelas, luar biasa. Jadi saya tidak akan langgar itu. Ini keyakinan kita. Iya, ini keyakinan kita. Terus tidak menekan siswa. Sampai saya bilang mereka hanya 9, saya 21 kok. 21 itu doang tulis, banyak sekali. Tapi itu saya ambil positifnya. Oh iya, memang bukan, harusnya tidak begitu. Seperti itu. Dan yang bukan tugas siswa, main HP, makan di kelas, buang sampah sembarangan, merusak barang teman, pokoknya banyak. Dan itu sifatnya fleksibel, ketika ada keyakinan yang tidak masuk bisa ditambahkan nanti, seperti itu. Jadi harapannya di sini Bapak Ibu mungkin nanti setiap awal semester wali kelas mungkin yang bikin di kelas itu, karena kalau semua guru kan penuh itu di tim nanti, penuh di timnya. Beda itu tata tertib dengan keyakinan. Keyakinan memang dari mereka. Jadi mereka atau keyakinan dari mereka dan mereka yang akan jalankan. Dan Bapak Ibu mungkin sudah nonton video pendek saya. Video pendek saya tentang keyakinan kelas. Di situ saya menggunakan posisi kontrol manajer dengan pendekatan segitiga restitusi. Kesalahan kita panggil. Tahu karena dia panggil, saya pukul temanku. Oke. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita sadar, kita juga suka melakukan kesalahan. Yang bukan kamu satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia merasa diterima. Dan banyak lagi kata-kata untuk menstabilkan identitasnya. Dia tahu dia salah. Kita tidak mengaku salah, tapi kita bilang
Bukan hanya kamu lah yang melakukan kesalahan. Wajar. Kita manusia juga dikasih sifat. Ada iri, semua kan? Semua sifat ini lengkap di tubuh kita. Uniknya manusia. Tinggal kita pilih mau yang bersifat baik atau yang buruk. Seperti itu. Setelah anak stabil, identitasnya stabil, dia sudah tahu dirinya salah, kita pindah ke langkah kedua, yaitu kita validasi kesalahannya dan apa yang mendasari, apa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bisa jadi dia pukul temannya karena dia butuh kasih sayang, karena diganggu terus mungkin, seperti itu. Dengan kata-kata tentunya kamu punya alasan kenapa kau pukul dia. Iya pukul, ganggu terus saya. Sudah dia ganggu saya. Oke. Kamu memukul dia karena kamu mempertahankan bahwa saya ini punya harga diri, jangan diganggu, jangan dilecehkan atau apa. Seperti itu. Oke. Terus setelah dia sadar, oh iya pukul kasih saya. Tanyalah, adakah cara yang lebih efektif selain dari memukul temanmu? Nanti dia yang cari. Iya Bu, sekarang itu sombong bicara baik sih. Biarkan dia yang menentukan. Biarkan anak kita yang menentukan jalan apa yang bagus sebenarnya untuk mengatasi masalahnya. Kalau dia sudah mendapatkan jalan, dia sudah tahu, oh identitas apa yang saya mau jalankan. Tanyalah lagi, ya keyakinan kelas mungkin kan lebih positif katanya. Kata-katanya lebih positif, bisa saling menyayangi atau saling menghargai teman. Dia akan menyebut itu. Ketika anak itu mengikuti proses pembuatan keyakinan kelas, dia akan tahu, guru, iya yang saya tidak ikuti yaitu menghargai teman. Baik. Kemudian kita tanya terus, kamu mau jadi anak seperti apa? Menjadi anak yang dia pasti akan jawab itu. Dia akan jawab itu. Kemudian kita tanya, tindakanmu selanjutnya apa? Saya mau minta maaf sama temanku. Dan saya akan berusaha menjadi anak yang lebih menghargai lagi teman-teman. Bapak Ibu, memang hal ini tidak mungkin segampang yang saya bicarakan. Tidak akan segampang itu. Namun pembiasaan ini harus tetap kita jalani supaya menjadi sebuah budaya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Ada pertanyaan Pak? Tapi ini kalau saya menjawab bukan berarti saya tahu betul ya. Nanti kita sharing. Atau mungkin ada teman-teman yang punya masalah dengan siswa di kelas, boleh sharing. Kita solusi apa sih yang kita mau ambil? Seperti itu. Kebetulan saya lihat ini semua wali-wali kelas, saya punya masalah. Ini kan sesuai dengan tadi posisi kontrol, ya, yang tadi Budi jelaskan sampai masuk di keyakinan kelas. Saya punya masalah yang pertama itu Kelvin. Punya klien, namanya Kelvin, dari kelas 10, ya. Saya bingung. Mudah-mudahan siswa ini, mudah-mudahan bisa diterapkan ini. Dari kelas 1, dia misalnya sih malas. Sudah tanggungkan pendekatan. Kalau untuk marah, mungkin saya paling jarang marah. Kalau ada anak yang begini. Terus, minta tolong pergi ke orang tuanya juga begitu. Nah terus, naik kelas 2, dinaikkan. Kelas 2 begitu juga. Masalahnya hari ini ketemu di coaching, di apa, dia guru, saya mau sekolah, saya mau datang, tapi prakteknya tidak. Sekarang sampai kelas 3, bahkan guru-guru mengeluh. Nah kira-kira ini kita tidak boleh menghukum bagaimana? Kita tidak menghukum. Terus dia membuat rasa bersalah. Dia sudah tahu bahwa dia tidak akan masuk. Gimana cara menentukan? Kira-kira solusinya apa yang harus kita lakukan dengan ini? Posisi kontrol tadi ini sampai dengan keyakinan kelas. Karena ini walaupun saya tidak tulis keyakinan kelas, kalau kamu harus begini mau sekolah. Secara kalau kita coaching kan sudah bisa, oh ya Bu, saya mau akan sekolah, saya mau sekolah, saya akan datang dan berusaha. Tapi 1-2 hari di sekolah, selanjutnya hari ketiga 4 dia ke sekolah. Berbeda bagaimana solusinya?
Atas masalah yang dihadapi oleh Bu Samsina, yaitu siswa yang malas dari kelas 1 sudah di coaching, contohnya ditangani, lanjut kelas 2, lanjut kelas 3, dengan siswa berjanji dia tidak akan mengulangi, dia mau rajin, dia masih mau sekolah, tapi kenyataannya tidak. Oke. Mungkin dari saya yang tadi keyakinan kelas walaupun tidak ditulis itu beda kalau menurut saya. Beda kalau dari anak itu sendiri yang menulis keyakinannya. Coba kita akan mulai dulu, kita membuat keyakinan kelas. Kita di kelas itu kita ajar supaya mereka itu betul-betul yang dia tulis itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Takutnya dia berjanji bilang saya tidak ulangi, itu motivasinya bukan dari dalam diri, tapi dia menghindari ketidaknyamanan. Dipanggil ke BK atau dihadapi dengan guru, kan dia tidak nyaman. Jadi dia menjawab begitu karena dia tidak nyaman, menghindari situasi tidak nyaman. Sehingga dia bilang, iya, saya mau sekolah juga, saya mau rajin nih. Coba untuk mengikuti langkah segitiga restitusi memang harus lengkap, harus ada keyakinan kelas dulu. Restitusi tahu kan? Kalau dalam ilmu hukum restitusi itu istilahnya atur damai. Misal kita tabrak kanannya orang, tahu? Iya, kita bayar ganti rugi, kemudian kita juga berkurang hukuman tak? Seperti itu. Tapi kalau di dunia pendidikan, yaitu siswa menyadari kesalahannya apa, kemudian dia akan tahu, oh saya melanggar keyakinan apa, saya ingin menjadi seperti itu. Dan dia akan kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya dengan pribadi yang lebih kuat, karena dia ingin menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, menjadi anak yang menghargai orang lain. Kalau saran saya sih, Bu Samsina, karena keyakinan kelas itu dia tidak tahu, yang dia tahu tata tertib dan hukuman. Yang dia tahu tata tertib dan hukuman. Ini lagi Bapak Ibu, hukuman, penghargaan itu sangat tidak dianjurkan untuk pendidikan. Satu, hukuman menyebabkan trauma psikis. Penghargaan menghalalkan segala cara. Bisa jadi dia menyontek saja supaya dapat penghargaan. Boleh penghargaan, tapi dalam bentuk apresiasi. Tapi apresiasinya jangan bersifat semu. Jangan. Tahu nggak semu? Contoh. Ini kerjaan ya anak-anak, kerja. Udah sampai 5 menit, Bu Guru saya sudah. Ya kasihlah. Dia kumpul. Wah, luar biasa kamu. Karena memang dia pintar, juara 1. Oke. Kenapa kok antum sudah 3 jam belum selesai? Dia kumpul nih. Oh ya, bagus, antum sudah selesai. Padahal apresiasinya untuk antum harusnya, Ibu bangga sama kamu atas kerja keras kamu. Kita hargai dia karena kerja kerasnya. Kita hargai yang duluan kumpul karena kecerdasannya, karena kreativitasnya. Jadi setiap anak kita apresiasi atas dasar apa? Jangan bilang wah bagus, wah keren, tapi atas apa? Supaya anak tahu. Karena tidak semua beda-beda. Dia belajar berhasil karena kerja keras. Mungkin saya akan berbicara juga tentang di bagian posisi kontrol guru. Di situ di posisi kontrol guru itu ada 5 poin. Yang pertama ada posisi kontrol pemotivasi, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, kontrol teman, dan posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol pengajar. Dari kelima posisi kontrol ini, ketika saya mengaitkan dengan salah satu siswa tawaran saya di kelas 10 yang SD itu, ada salah satu siswa yang sepertinya dia mengarah pada autis. Siswa itu saya perhatikan selama beberapa bulan ini, dia tidak pernah mengeluarkan suara sampai hari ini. Ya, Dewi. Jadi tetapi secara catatan itu dia mencatat. Hanya ketika misalnya ditanya apakah dia sudah selesai atau belum, itu dia hanya mengangguk saja. Kalau misalnya sudah dia mengangguk, kalau belum begini saja. Nah, jadi nanti dengan ini kira-kira dia itu mau dibuat seperti apa gitu.
bagian mana? Kira mungkin Atau terus terang ini saya menjawab bukan berarti itu jawabannya yang fix ya, paling masukan saja dari saya. Kalau menurut saya, kalau dari pengamatan ibu ini bahwa anak itu memiliki memerlukan kebutuhan perhatian yang berbeda dari siswa yang pada umumnya. Dia itu anak yang luar biasa ya, yang luar biasa dari siswa-siswa yang biasa di kelas kita. Kalau saya mungkin posisi kontrol yang dipakai sebelum Ibu ingin lanjut ke posisi kontrol manager, mungkin sebagai teman dulu, sebagai teman yang melibatkan juga orang tua siswa, sebaiknya begitu. Dan kita akan mengorek kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Feby itu. Bisa jadi dia itu kebutuhannya apa sih, kekurangannya sampai dia berbeda dengan temannya? Apa yang berbeda? Malu. Berarti tidak nampak. Iya. Bisa jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu dia tidak diterima teman-temannya. Tapi temannya dia mengajar. Temannya yang mengajak Feby ada. Feby memang. Masa untung dia punya teman yang peduli sama dia. Oh, berarti kita harus mencari tahu bakatnya dia apa, supaya dia merasa percaya diri. Berarti dia butuh kebutuhan kekuasaan, power. Kita harus cari tahu powernya dia apa. Iya, cari tahu dulu. Sama kejadian di 10 TKJB. Ada Dennis, 10 TKJB. Oh iya. PND, sorry. Itu nggak bisa ngomong, mana dapat ngomong. Nah, dari hal-hal ini kita bisa para guru kolaborasi. Kita bagaimana menangani anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan teman kita Ibu Vini bahwa ada kejadian di sebuah kelas itu ada siswa itu yang jarang dan bahkan hampir tidak pernah berbicara kecuali absen. Saya berpikir begini, apa yang hanya saran, kita coba saja, nggak mau berhasil, kalaupun tidak kita cari cara lain. Mungkin kita ubah dari segi metode atau pendekatan mengajar. Misalnya, atau tidak pada saat sebelum mulai PBM, kita lakukan dulu semacam assessment. Di situ kita suruh anak-anak misalnya, anak-anak silakan menulis hari ini apa yang akan kita pelajari terkait materi misalnya. Ketika telah terjadi assessment, ada identifikasi jawaban, kita bisa memilah di situ. Oh, ini anaknya lebih senang menulis. Setelah itu kita kelompokkan. Oke, kamu menulis saja, yang lain berbicara. Setelah itu, ya kan yang satu orang ini, kita coba dulu metode. Setelah itu minggu selanjutnya, hari ini anak kita coba berbicara. Kita coba menyampaikan apa yang kita tulis minggu lalu. Oke kan? Misalnya begitu. Kita mencoba dulu ini, karena menurut pemateri kemarin kita tidak boleh terlalu banyak intervensi. Tetap kita mencoba dengan pendampingan teman sebaya. Baik, hari ini kita berbicara, menceritakan apa yang kita tulis minggu lalu. Bercerita dengan gaya bercerita. Misalnya, kalau bahasa Indonesia apa kelas 10 itu? Kelas 10 prosedur kompleks atau apa. Baik, hari misalnya kita coba menceritakan secara prosedural tentang cara membuat apa gitu. Kalau dia tetap tidak mau berbicara, mungkin bisa lewat teman sebaya. Ya kan? Dia berbicara lewat temannya saja dulu. Jangan lewat guru. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan lewat temannya. Setelah itu temannya memberi motivasi. Coba sampaikan di depan. Sekarang seperti itu dulu kita coba. Kalau memang belum berhasil, berarti kita masih gagal juga jadi guru. Masa kita masih gagal dalam pembelajaran itu, karena dia belum bersuara. Saya pikir begitu, kita cari metode atau pendekatan seperti apa supaya
supaya dia bisa menyampaikan walaupun sepatah dua kata. Ya kan? Nah, saya kira seperti itu mungkin ini hanya sebagai tambahan, sebagai saran kita bisa coba mudah-mudahan efektif ya. Kalau tidak kita Jadi digali dulu potensinya anak apa. Kemudian kita setelah dapat potensinya apa, kita coba dia explore dia bisa atau tidak. Kalau memang dia masih malu di depan, iya. Kalau masih malu tampil di depan kelas, di kelompok gitu. Tidak, mungkin kalau seperti ini mungkin bisa seperti yang kemarin tadi minta rekam jejaknya di SMP. Kenapa itu? Ya, supaya kita tahu jangan hanya pas kan dia kelas 10. Dia hanya duduk tenang kayak bagaimana. Iya. RPR. Pada saat penerapan sekolah dulu memang orang tuanya dia sampaikan memang. Oke, biasa dulu. Oh, berarti kalau begitu gurunya yang menentukan sesuai dengan kemampuan dia. Berarti dia siswa yang Kalau sudah ada laporan dari awal, berarti kita yang setiap guru yang mengajar di kelas itu memberikan sesuai dengan kebutuhan. Oh, kalau memang dia bisa katanya kalau didampingi gurunya, Ibu Vita. Harus ada yang dampingi. Nanti kita cari di kelas siapa siswa yang lebih berbakat, kasih damping dengan dia supaya guru tidak hanya fokus di dia, sama kejadiannya waktu Rama dulu ya. gunakan teman sebayanya yang mau menerima dia juga dan itu wajib harus saling menerima di sana. Jadi keyakinan kelas harus saling menerima. Siapa tahu kita coba dulu. Oh, kalau gitu bertiga dengan gurunya dulu mediasi, ya gurunya dulu. Nanti kalau sudah nyaman, dia rasa nyaman, kita lepas pelan-pelan. Sebelum kita masuk kelas kan awal-awal pelajaran itu kan kita menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu anggaplah saudara semata saudara. Tapi di perjalanan ada muncul keyakinan kelas yang betul-betul bagaimana cara penanganannya. Ada contoh kasus misalnya tentang penggunaan HP. HP ini kan sekarang tidak bisa dinilai karena di bawah, kemudian tidak ada larangan. Ini kasus bagaimana kita membuat keyakinan kelas kalau misalnya ada kasus begini. Anak-anak itu kalau di guru mengajar, anak-anak lihat HP apa semua kita tidak tahu apa yang dia lihat. Tiba-tiba ada guru yang melihat siswa membuka HP dengan melihat gambar-gambar yang menurut kita itu tidak pantas misalnya. Ini kejadian misalnya. Nah, seperti apa itu keyakinan kelas yang kita buat pada saat dia berjalan seperti itu. Kemudian ada guru yang mencoba menyelesaikan masalah itu. Nah, semua saya mau lihat HP ini, boleh kasih melihat. Anak-anak tidak mau, karena rasa cemas katanya. Tidak mau dilihat. Sudah diberikan penjelasan, bapak ini baik nak, seperti orang tua sendiri. Tidak mungkin saya mau sama berbudi untuk kebaikan kami. Kalau ada apa-apa di situ, saya kira kalau kita merubah kami seperti ini, yang tidak ada kita lakukan, terima saja nak, itu baik bagi kamu. Anak-anak tetap bersikukuh tidak mau. Nah, bagaimana keyakinan kelasnya kalau kita meminta seperti itu? Nanti ada sering-sering dengan teman-teman seperti itu. Ya. Dan ini apa loh kalau kita tidak selesaikan ini? Karena ini teman-teman kadang kita curhat sama guru-guru, selalu dia seperti itu kejadiannya. Maka mereka lebih canggih daripada kita. Banyak cara mereka mengunci setiap aplikasi yang tidak bisa kita akses. Walaupun handphone yang bisa kita buka, ada beberapa aplikasi mereka kunci juga, dan itu tidak bisa kita akses. Betul juga, mereka sudah pintar. Kenapa banyak sekali info yang mereka dapat? Oh, itu privasi, dia punya hak. Seperti itu. Namun, kalau cara Bapak tadi bilang, sini dulu itu HP yang saya lihat mana aja. Kalau di posisi kita menggunakan segitiga restitusi, kita stabilkan dulu. Anak-anak tidak akan langsung mau. Dan penstabilan itu tidak butuh waktu. Ada yang cepat, ada bahkan lama. Karena anak itu butuh waktu percaya ke kita. Dia yakin, dia percaya ke gurunya. Seperti itu. Kita stabilkan dulu.
bahwa memang sudah zamannya. Nah, bahkan sekarang gambar-gambar itu kita tidak mau lihat pun langsung muncul kan notifikasinya di situ. Dan itu ditawarkan memang. Kamu tidak salah, nak. Karena hanya dia terlanjur larut di situ, dia terikut. Kita tidak bisa salahkan anak-anak. Jadi ketika dia sudah stabil, bukan karena salahnya dia, memang sudah begitu keadaannya sampai dia menjadi salah. Kalau dia sudah bisa terima itu, Pak Rijali, mungkin dia mau lanjut ke langkah berikutnya. Tidak bisa langsung kita bilang sini apa yang tidak, Pak. Tidak akan juga mau. Sama juga terus siswa kalau berkelahi masih emosi, tidak akan dia mau kita restitusi, tidak akan mau. Jadi kita stabilkan dulu, dia kita tunggu dulu. Makanya di situ posisi kontrol teman. Kita teman dulu. Kita pahami dulu. Oh iya, ini bapak juga dulu remaja, kamu orang Vietnam sukses sama bayangkan. Sejadi kan begitu kan? Iya. Saya punya program lagi untuk hadir di kelas saya. Semoga kita Bapak Ibu dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita, terutama dari kelas kita dulu, dengan melihat kebutuhan dasar siswa kita menggunakan posisi kontrol apa, motivasi apa yang kita pakai, dan dalam menyelesaikan identitas gagal kita menggunakan segitiga restitusi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum